No. For your life, blood I will require, a reckoning from every beast I will require from a man. Whoever shed the blood of man, by man shall his blood be shed. For God made man in his own image. Chapter 1, bagian 1. Mengapa dunia manusia dan binatang penuh dengan darah? Mengapa gajah bila berjalan selalu menggeleng-gelengkan kepalanya? Dan mengapa kuda selalu menganggukkan kepala? Dan mengapa semut selalu bertumbuhan satu sama lain saat mereka bertemu? Kenapa hasrat nafsu manusia untuk membunuh dan memakan binatang tidak bisa ditahan? Bagian 2. Alkisah. Saat bumi akan mengalami bencana banjir pada tahun 2348 sebelum Masehi, di pagi yang cerah itu, terlihat Nabi Nuh dan keluarganya sibuk mengatur barisan pasangan binatang-binatang yang bernapas melalui hidung akan memasuki sebuah kapal kayu yang besar. Tebat dalam bahasa Yahudi, Safina dalam bahasa Arabik. Sekilas terlihat kapal itu seperti sebuah kotak raksasa berbadan kayu dengan panjang 100 kali panjang badan pohon kelapa yang tinggi bila ditidurkan di tanah. Dengan tinggi lebih dari tinggi pohon beringin yang besar dan lebarnya bagaikan jarak sebuah sungai yang besar. Nabi Nuh bersama dengan 7 pasang burung dan sepasang hewan yang bersih dan sepasang hewan yang kotor menjadi penumpang terakhir yang menaiki kapal besar itu. Dan bersamaan dengan ditutupnya pintu kapal, tiba-tiba bumi menjadi gelap dan pintu langit pun terbuka lebar. Danau surgawi yang airnya sebening embun dan airnya akan menghilangkan rasa haus, dahaga yang sangat sekalipun, tumpah jatuh ke bumi menjadi hujan terlebat yang pernah menyiram tanah manusia itu. Dan banjir besar pun dimulai. Seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Nuh, layaknya sebuah tsunami yang begitu dahsyat besarnya, tiada satupun makhluk hidup yang selamat di luar kapal. Semua tenggelam, manusia, pohon, tanah, batu, gunung, semuanya yang berada di bumi. Tiada puncak gunung yang paling tinggi pun yang terlihat. Ketika para binatang-binatang, begitu banyak binatang yang berada di dalam kapal, berlayar terombang-ambing mengarungi air bah yang melanda bumi. Mereka mengarungi dataran yang tiada batas, sejauh mata memandang hanya terlihat hanyalah air. Lautan dan daratan telah menjadi satu karenanya. Tiada terasa, telah berbulan-bulan mereka berada di atas kapal, menunggu surutnya air. Setahun berlalu dan air bah pun belum juga surut. Bulan Maret sudah dekat, musim berhubungan seksual atau musim kawin bagi para binatang akan segera tiba. Paruh ketiga, ke-6, dan ke-9 dari 1 tahun putaran bulan mengelilingi bumi secara penuh adalah musim kawin bagi para binatang. Walaupun ada juga binatang yang frekuensinya seksualnya sangat tinggi seperti kelinci dan tikus. Tanpa mengenal musim, mereka akan selalu bersanggama saat hasrat mereka datang. Nabi Nuh yang sangat tahu perilaku binatang-binatang yang ada di kapalnya mulai gelisah. Hal itu dikarenakan kapalnya hanya dibuat untuk menampung masing-masing sepasang spesies binatang yang ada di bumi. Bisa dibayangkan betapa besar kapal itu, menampung ribuan spesies binatang, dan memang mustahil untuk menyelamatkan semua binatang yang ada di bumi saat itu, karena akan dibutuhkan kapal yang sangat besar. Seiring waktu persediaan makanan untuk para binatang juga sudah mulai menipis. Hati kecilnya sangat pedih menyaksikan binatang-binatang yang tidak termuat di kapalnya oleh air bah. Mereka akan tenggelam. Hanya dia patuh mengikuti perintah Tuhan. Hai Nuh, kamu dan keluargamu akan menjadi manusia terpilih yang akan selamat dari bencana besar air bah bersama dengan binatang-binatang yang bernapas dengan hidungnya. Saat air bah selesai, isilah kembali bumi dengan manusia dan binatang-binatang yang kamu bawa. Semua ini adalah
karena ulah manusia yang serakah dengan isi bumi sehingga aku harus memberi hukuman kepada mereka yang serakah. Pada bulan ke-7 hingga ke-10 di atas air, kapalnya bersandar tepat di atas bukit Arafat sambil menunggu dataran yang muncul. Dia mengirimkan seekor burung gagak dan merpati untuk melihat apakah sudah ada daratan yang tampak. Burung gagak tidak pernah kembali dan sang merpati pun akhirnya kembali dengan membawa untaian daun olive di lehernya. Hatinya gembira karenanya ternyata air bah sudah mulai surut. Kita berpacu dengan waktu, katanya, karena persediaan makanan untuk para binatang sudah hampir habis, pikirnya. Semoga semua berjalan tepat pada waktunya, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Bagian ketiga. Alangkah sederhananya masalah bila 2000 tahun sebelum Masehi sudah ditemukan kontrasepsi. Namun ternyata tidak sederhana itu bagi Nuh. Ia pada akhirnya berkesimpulan bila sampai terjadi hubungan seksual di antara binatang dan terjadi kelahiran, janji keselamatan akan menjadi bencana bagi mereka karena kapal yang mereka tumpangi akan karam karena tidak dapat menampung lagi beban tambahan yang akan dihasilkan dari kelahiran binatang-binatang yang baru tersebut. Pada suatu malam, seminggu menjelang musim kawin tiba, dia mengadakan rapat besar dengan para binatang. Seperti sebuah majelis. Aku mengatakan dengan lantang kepada kalian, kata Nabi Nuh, semua kawan-kawanku, kita semua berada di atas kapal ini. Ini adalah pilihan Tuhan yang diselamatkan dari bencana air bah. Aku tahu musim kawin bagi kalian semua akan segera tiba. Namun harap kalian semua tahu dan mengerti bila mana kalian semua berhubungan seks dan beranak pinak di atas kapal ini, kita semua akan tenggelam. Karena kapal ini sudah tidak dapat lagi menampung beban tambahan, maka sebab itu aku mengatakan kepada kalian semua untuk menahan hawa nafsu seksual kalian selama berada di atas kapal itu. Mulai besok pagi saat matahari menampakkan wajahnya di ufuk timur, kalian semua, wahai kawan-kawanku, hanya yang berkelamin jantan saja kembali berkumpul di tempat ini dengan membawa masing-masing alat kelaminnya yang sudah dilepaskan dari tempatnya. Dia berhenti sejenak dan memandang mata kepada semua binatang. Aku akan membuka gudang makanan dan kalian semua satu persatu harap memasukkan alat kelamin masing-masing ke dalam gudang makanan. Dengan berat hati aku harus melakukan ini demi keselamatan kita semua dan umat manusia dan umat binatang di kemudian hari saat air bah surut kembali. Dan kita akan mempunyai tugas yang berat untuk mengisi kembali bumi dengan anak cucu kita semua di saat yang berbahaya itu. Silahkan kalian semua merayakannya dengan berhubungan seks sesuka hati dan sepuas kalian mampu beranak pinak. Kawan-kawan binatang itu saling memandang satu sama lain. Ada yang beraut sedih, gelisah, namun ada pula yang dengan bijak menyikapi dan mengerti dan menerima kebijakan Nuh yang berat itu. Aku akan mengunci rapat-rapat dan anakku akan menjaga pintu gudang sampai kapal kita dapat merapat di darat saat air bah sudah selesai. Bagian keempat. Tibalah hari yang bersejarah bagi umat manusia dan binatang. Tuhan sejenak ingat akan Nuh dan kapalnya. Air bah perlahan mulai surut satu persatu. Puncak gunung mulai terlihat dari buritan kapal dan matahari bersinar cerah. Angin sejuk berembus perlahan. Bau tanah yang basah seperti saat setelah turun hujan deras tercium di hidung Nuh dan keluarganya. Dan Nuh segera menyandarkan kapalnya di pinggiran bukit berbatu. Bumi terlihat sepi dan kosong. Semua tanaman mati. Tiada manusia, tiada binatang di darat yang terlihat. Bumi seperti bisu dan sunyi. Seperti yang telah Nuh janjikan kepada binatang-binatang, dia membuka pintu kapal dan para binatang keluar dari kapal dengan gembira. Mereka segera berlari-larian menyambut dataran yang kembali. Ada yang berlompat-lompat, ada yang menari-nari, ada yang berdansa-dansa, ada yang berguling-guling di tanah. Semua menyambut hari itu dengan perasaan merdeka. Setelah semua binatang-binatang keluar dari kapal, Nuh
dengan suara keras berbicara kepada mereka, "Hai kawan-kawanku, seperti yang telah Tuhan janjikan kepada kalian semua dan kepada kita semua, hari ini kita telah melewati ujian berat bagi peradaban manusia dan binatang, dan kita semua berhasil melewatinya. Dan seperti yang aku janjikan kepada kalian, saat air bah usai, aku akan membuka gudang makanan dan kalian bisa mengambil kembali alat kelamin masing-masing." "Hurai, puji syukur, syukur alhamdulillah," teriak para binatang dengan lantang. Ketika Nuh membuka pintu gudang dengan perlahan, para binatang yang sudah kelaparan segera bergegas berlayar kembali menuju kapal sambil berteriak, "Ayo bercinta!" Perintah Nuh untuk mengambil alat kelamin masing-masing dengan tertib tidak dihiraukan lagi. Mereka pun tidak peduli dengan pesan Nuh untuk hanya mengambil alat kelamin milik sendiri dan tidak mengambil ataupun menukar alat kelamin binatang yang lainnya. Karena itu akan melanggar kodrat alam. Setahun lamanya tanpa berhubungan seks membuat binatang-binatang itu sangat haus bercinta. Mereka lari sekencang-kencangnya untuk dapat mencapai pintu gudang makanan terlebih dahulu daripada yang lainnya. "Maju, ayo!" kata mereka bersamaan. Bagian kelima. Kuda Arab yang berbadan besar dan berkaki panjang dan berotot kencang adalah binatang pertama yang berhasil mencapai pintu gudang. Sesaat tiba, dia langsung mulai mencari alat kelamin. Saat akan memasang di selangkangan pahanya, dia melihat ada alat kelamin yang ternyata lebih besar. Sepertinya itu yang paling besar di antara alat kelamin yang ada di gudang. Dia berhenti dan berpikir saat untuk menukar alat kelaminnya yang hanya berukuran sebesar 2 kali besar jagung tua. Diambilnya alat kelamin yang paling besar itu dan dipasangnya di selangkangannya. "Wah, pas juga ya," katanya. "Keren juga nih, pacarku pasti akan suka," katanya. Dia berjalan, sang kuda Arab keluar dari kapal dengan penis yang paling besar di antara para binatang yang lain. Dengan bangganya sang kuda, oleh sebab itu sampai sekarang kuda akan berjalan dengan mengangguk-angguk. "Wah, ini melihat penisku adalah yang paling besar di antara kalian." Namun nasib berbicara lain dengan gajah jantan. Karena kakinya yang pendek dan badannya besar, dia tidak bisa berlari kencang. Saat tiba di gudang makanan, sudah hampir habis alat kelamin yang tersisa. Dia mencari dan mencari, namun alat kelaminnya tidak ditemukan. Padahal gajah sebelumnya mempunyai penis yang paling besar di antara binatang lain. Lihat saja tubuhnya yang begitu besar, paling besar bahkan di antara binatang-binatang yang ada di bumi. Dengan terpaksa dia menyesal sekali. Dia menggelengkan kepala sambil berjalan. "Kok bisa ya? Kenapa ini terjadi padaku?" Penyesalan itu tidak pernah pudar hingga kini. Sehingga begitulah, gajah akan selalu berjalan dengan menggelengkan kepala karena dia sangat menyesal. Kenapa ini bisa terjadi padaku? Dan malang nasib juga terjadi pada semut, binatang terkecil dan terakhir yang tiba di gudang makanan. Saat tiba di sana ternyata gudang sudah kosong. Tidak ada satupun alat kelamin yang tersisa. Mereka pun segera mencari alat kelaminnya. Sebarkan kepada semua semut yang selamat dari bencana ini, bila ada, untuk mencari kelamin kita. Sejak itu mereka selalu mencari dan mencari terus. Sampai sekarang tidak pernah berhenti dan berhenti untuk mencari alat kelaminnya. Bila saling bertemu di jalan, para semut selalu akan berhenti dan saling mendekatkan dan menandukkan kepala dan saling bertanya, "Sudah ketemu belum ya penis kita?" "Belum." Jalan lagi, ketemu lagi. "Sudah ketemu belum?" "Belum." Oh, ternyata belum ketemu. Sampai sekarang mereka masih mencari penisnya. Bagian ke-6. Atas keselamatannya, Nuh memberikan pengorbanan untuk Tuhan berupa binatang. Dan sejak itu Tuhan berkata tidak akan pernah lagi mengutuk bumi beserta isinya. Dan Tuhan memberi Nuh dan anak-anaknya izin untuk membunuh binatang dan memakannya. Tetapi adalah terlarang untuk memakan binatang yang darahnya belum dikeluarkan dari tubuhnya, karena darah adalah suci. Sejak saat itu hidup di bumi tidak pernah sama lagi bagi manusia dan binatang.
manusia memakan binatang, manusia memakan manusia, binatang memakan binatang, binatang memakan manusia. Mereka semua saling memakan satu sama lain. Tamat. Cerita ini diambil dari sebenarnya dari masa lalu saat saya kecil. Di sekolah kita selalu membuat cerita lucu, joking, ya cerita-cerita yang berdasar dari buku ataupun dari agama ataupun dari kitab atau apapun lain. Hanya cerita ini adalah berdasar memori saya saat kecil ketika kita sering bercanda satu sama lain, dan cerita-cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut ini terkenang kembali karena buat saya hal-hal kecil yang berupa cerita yang secara ingatan saya alami di masa lalu saat saya kecil menjadi sangat menarik untuk saya ungkapkan kembali. Jadi ini adalah sebuah cerita yang berdasar imajinasi anak-anak saat itu tentang bagaimana hubungan manusia dan binatang. Terima kasih sudah mendengarkan.